Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how. Yang pertama, tadi ada sesepuh kita, beliaunya Bapak Apani. Dia adalah salah satu tokoh bonsai di Indonesia yang sudah familiar, dan dia termasuk yang pertama kali mendidik saya dan mewarnai perjalanan saya berbonsai. Dan kedua, di sini juga ada senior saya, dan beliau juga ketua PBBI cabang Malang Kota. Bukan? Bagaimana dia yang awal meneruskan Malang berkembang secara organisasi di BB-nya adalah Bapak Andri. Dia juga salah satu senior saya di top juri nasional. Mohon izin. Jadi untuk yang sesepuh bonsai yang ada di Kabupaten Malang atau Malang Kota, saya juga mohon izin kalau mungkin ada yang suatu hal yang kurang berkenan atau kurang pas dalam penyampaian pemahaman bonsai, saya mohon maaf dan tolong diingatkan. Jadi saya langsung aja ya, bahwasanya dalam berbonsai sebenarnya kita harus sejak awal kita harus punya 3 kerangka pemahaman bonsai. Yang pertama sempat disinggung Pak Apani, itu adalah keilmuannya, ilmu menyangkut botani dan pengenalan spesies. Saya ingat waktu dulu ketika belajar bonsai di Batu, Bapak selalu bilang jangan buru-buru bentuk pohon, yang penting gue bisa nandur disik dan subur. Pesan beliau seperti itu. Jadi saya selalu belajar botaninya dulu dan kenal spesiesnya, baru kita mulai belajar membentuk bonsai. Dan perkembangan bonsai sekarang ini begitu pesatnya, dan inovasi teman-teman seniman bonsai juga luar biasa karya-karyanya, sehingga perkembangan bonsai sekarang ini sudah mengenal 3 kacamata aliran. Yang pertama itu naturalis, yang kedua ekspresionis, yang ketiga surrealis. Nah, itu 3 kacamata ini yang selama ini jadi parameter juri-juri kita untuk mengapresiasi karya seni teman-teman seniman bonsai. Ini nanti saya jelasin ya. Jadi saya akan jelasin di awal dulu bahwa bonsai itu yang harus kita pegang yang pertama, satu, ilmuannya, menyangkut botani dan spesiesnya. Yang kedua adalah filosofinya. Yang ketiga adalah teknik. Nah, sebelum kita membahas tiga ini ya, kerangka pemikiran yang harus kita usung, yang pertama-tama kita harus sadar dulu apa itu bonsai. Kalau apa itu bonsai, orang udah banyak tahu ya, pada literatur dan sebagainya, asal dari Jepang dan bla bla bla, adalah tanaman yang ada di wadahnya atau tanaman yang dikecilkan, itu disebut apa itu bonsai. Nah, sekarang kalau bonsai adalah, kalau menurut teman-teman apa? Kalau apa itu bonsai, tanaman yang ada di dalam ada. Apa itu bonsai? Apa itu bonsai? Tanaman yang ada di dalam ada yang keluar, ada di dalam. Bukan menderok itu. Menderok kan tumbuh di atas batu, bukan menyerang batu. Kan beda. Yang saya tanyakan on the rock, berarti kan tumbuh di atas batu. Kakinya terlihat nggak? Kan nggak. Nah, inilah akal yang tidak terlihat ini menimbulkan daya khayal. Itu masuk di koridor surrealis. Waktu kok sulit ya, akarnya boleh nih. Ya, sesuatu yang menimbulkan daya khayal itu yang dikatakan surrealis. Enggak. Mencengkram batu. Niagari. Bukan mencengkram batu. On the rock, tumbuh. Pengertiannya tumbuh di atas batu. Lah, ikan mencengkram batu. Ya.
garis hayalnya akar yang mencengkeram batu, seolah-olah mencengkeram batu, itu garis hayalnya. Sama maksudnya? Itu ada di kelas utama. Di utama kan udah tidak boleh menggunakan alat bantu, alat dan sebagainya. Nah, itu pengertiannya, tuntutannya harus alami, jejak campur tangan manusianya ini. Nah, di samping itu kita sudah sadar kalau kita dengan memang makanya ada kelas regional, madya, utama. Begitu utama udah tidak diperkenankan untuk tuntutan jejak campur tangan manusianya ini. Nah, itu yang harus kita sejak awal sudah berbonda itu sadar seperti itu. Di Indonesia perkembangan sampai sekarang itu terakhir dikenal dengan teknik clip and glue cutting, ya, dan biasa digunakan, Mas Al udah tahu lah. Nah, kenapa sih kita sampai memilih dengan teknik clip and glue? Itu karena kita sadar bonsai itu tuntutannya jejak campur tangan manusianya minim. Makanya guyonan kita di sana ya, katakan tahu, guyonan kita dalam kita menyusun konsep satu bonsai, sejak awal kita sudah menanamkan mental utama, bukan mental regional. Karena sejak awal kita sudah menanamkan jejak campur tangannya minim. Itu masalah. Jadi kalau jenengan masalah nyaman nggak nyaman, itu tergantung kebutuhan Anda dan Anda paling nyaman di mana teknik. Makanya saya katakan, ilmu, filosofi, teknik. Nah, teknik ini tidak bisa kita ajarkan karena teknik ini akan ada dengan sendirinya seiring perjalanan proses jenengan. Saya ngomong tip and glue, jenengan nggak ngerti karakter tanaman, nggak ketemu. Ya. Kenapa aku akan ngangin teknis siswi? Unik ini kawas yang murah. Nah, itu kan juga menjawab ketika teman-teman di daerah, ketika mereka mau belajar benar, kenal spesies, ngerti arah tumbuh, ngerti mata tunas berpasangan, daun ganda, daun majemuk, daun tunggal, dia tahu kalau dipotong itu larinya kemana, dia nggak bisa alat bantu. Buat apa? Tapi kalau teman-teman di sini ingin dati, kalau Cak Munir aku dodolan, bukan kita kerap dodolan aku masuk. Bakul lagi. Ya. Tergantung kebutuhan Anda dan Anda mau membuat bonsai itu dalam kategori kualitas apa? Jadi atau masih kerangka. Kebanyakan kita dalam berbonsai konsepnya ngambang. Banyak di pameran itu konsepnya ngambang. Konsepnya matang, tapi konsepnya ngambang. Gak jelas. Itu yang dikatakan bonsai wadu. Nah, sekarang kita bahas kenapa dikatakan seperti itu. Yang pertama, kita sekarang itu kenal kacamata naturalis yang dikenal dengan 5 gaya dasar. Nah, 5 gaya dasar orang samaran mesti kapal kafe. Orang apa itu bonsai gitu. Karena itu basic dalam untuk bermain bonsai. 5 gaya dasar itu persyaratan mutlaknya minimal kakinya adalah 3, kanan kiri 4, minimal 3, 4 tidak diperhitungkan. Karena logikanya tertata angin ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang tidak roboh. Nah, kalau Mas Ari nggak bisa ngelarang itu kaki muter ke belakang. Itu kan masalah ekonomi dagang. Ya, kita bicara apresiasinya dulu. Minimal kakinya 3. Mas Haris ngotot, orang iso ini tetap kudu ana Cak. Ya itu menandakan Mas Haris senengane kudu bokong kan gitu. Nah, kenapa? Kita di pameran pun di display di background yang dilihat kan depan. Pusat juri ada delok-delok miring. Ya kan? Jadi minimal kakinya 3. Nah, begitu kita relatif, itu ada garis kekuatannya ada di kaki dan garis batang. Kalau batangnya tegak, ya mahkotanya di tengah. Kalau bawah pohonnya miring, landing, ya mahkotanya ikut miring. Kebanyakan begitu garisnya miring gini, mahkotanya balik ke tengah. Nah, ya ini masalahnya. Kalau teman-teman membuat sesuai koridor, sesuai garisnya, itu walaupun belum jadi, saya rasa barang itu tetap larang misalnya, tetap payuan. Senggarai gak jadi payung ini, garisnya miring,
mahkota mbak tengah didelok tak muni ya kudu sapi sikile genah garis bener mahkota mbak tuh tak ketok meneh balik ngono lagi tak tuh magap seras dari pula dari layu ya 200 saya dikatakan harga 200 karena dia asumsinya pasti akan memotong atas ulang makanya nggak berani mahal. Jadi dalam berbonsai sebenarnya itu kita itu harus sejak awal baca pangkalnya bicara apa dulu baru letakkan konsep sesuai garisnya. Nah, di naturalis persyaratan mutlak adalah kakinya 3. Ketika kita tidak mempunyai kaki 3 ya sudah jangan bicara naturalis, geser teman-teman lari ke ekspresionis. Di ekspresionis kita bicara model, bukan lagi gaya. Karena sak dunia ini jenis gaya cuma namanya 5 toh. Mau di Jepang, mau di China, mau dimanapun gaya itu cuma 5. Lainnya pengembangan, dikenal dengan ekspresionis. Nah, ekspresionis ini kita udah bukan bicara gaya, tapi bicara model. Perkembangan dari 5 gaya dasar itu menjadi model. Nah, kekuatannya ekspresi itu ada di irama garis batang dipertegas dengan wujud kanopinya. Dan di sini persyaratan kaki lepas. Contohnya pohon buji perlu kaki enggak? Kan enggak? Kenapa demikian? Kan sejak awal saya katakan irama garis dipertajam dengan wujud kanopinya. Sekarang saya tanya, kekuatan bujinya ada di mana? Yang jelas ada di garis batang dipertegas dengan aura mahkotanya. Kalau persyaratannya udah ada betul, kudu nak sikile. Nah, ini kan kita yang cari masalah. Ada kaki ya bonus lah, nggak ada kaki tidak dipermasalahkan, walaupun yang aplikasinya. Jadi ketika kita sudah tidak mempunyai kaki, jangan sekali-sekali menerapkan konsep naturalis gampang garis batang itu gesero ke ekspresionis. Nah, di ekspresionis banyak model-model bisa dibuat. Bahkan mungkin kita nggak bisa ngasih nama apa ini yang di situ ada tertiup angin seolah-olah tertiup angin berbatang 2, berbatang 3, looping, banyak ya. Itu kita bicara model udah luar biasa banyak. Jadi pilihannya udah banyak. Dan yang ketiga adalah surrealis. Kalau di model-model surrealis itu imajinasinya, gaya-gayanya. Jadi bonsai yang bisa menghasilkan imajinasi dan interaksi sama penikmatnya. Contohnya di bonsai panorama. Di bonsai panorama titik beratnya ada tetap di pohon, entah pohon tegak, pohon wiring, menggantung dan sebagainya. Dan panoramanya ada di pola batunya. Batunya menyerupai seolah-olah gunung, seolah-olah bukit, seolah-olah. Nah itulah imajinasinya ada di polanya. Tapi tuntutannya pohonnya tetap harus pohon detail. Jadi di sini teman-teman jangan salah kaprah antara bonsai panorama dengan painting ya. Kalau kita mungkin di Malang juga pemilihannya painting. Ya, padahal namanya painting itu juga panorama. Kalau di Cina yang dikatakan painting itu adalah seni painting, bukan seni bonsai. Karena titik beratnya ada di panoramanya. Pohonnya hanya perwakilan aja. Dan itu tidak bisa dikontaskan ke bonsai. Di asale kono Cina itu bisa disandingno, dikontesno bareng bonsai ra iso. Kon latih dhewe. Sedangkan kita latah. Delok di YouTube, delok di Google gini-gini, tiru kaya painting, dia kontes. Gak oleh gendera. Wah, juri PBB kok orang sing ngerti painting tibake. Kan salah kaprah. Padahal seni painting itu adalah seni tersendiri, bukan seni bonsai. Nah, artinya dari painting itu adalah panorama. Bahasa Indonesia ini panorama painting. Nah, kekuatannya seni painting itu adalah di panoramanya yang ditampilkan.
pohon hanya perwakilan. Makanya di Cina ada 3 kategori penjing. Yang pertama land penjing, rock penjing, suihan penjing. Kalau rock penjing itu adalah menampilkan pemandangan batu, pohon diwakili dari hanya lumut, perspektifnya jauh, dia dari kejauhan. Kalau land penjing itu panorama pegunungan dan kontur tanah. Pohon cuma perwakilan secara visual, nggak detail. Yang ditampilkan panorama pegunungannya dan kontur tanah. Yang ketiga, suihan penjing adalah perpaduan pegunungan atau pulau dengan hamparan air, entah itu danau, entah itu laut. Pohon tetap perwakilan. Sedangkan di kita bonsai panorama, objeknya tetap pohon, yang dinilai tetap pohonnya, panorama hanya pendukungnya, kan beda. Jadi jangan salah pengertian ya ini. Kalau kita bonsai panorama, yang dinilai tetap pohonnya, pendukungnya adalah panoramanya. Kalau di penjing, yang ditampilkan panoramanya, pohonnya sebagai pendukung, kan beda jadinya. Nah, terus kita ikut menata ngomong penjing di dalam kontes, repot. Gak menang ngamuk. Garis asimetri atau garis simetri. Bayang ini ya, jangan garis tengah kan ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, itu pas. Membentuk segitiga sama kaki atau segitiga tidak sama kaki. Caranya kita gampang, gitu kayak gini. Ya, iya rapiannya ini. Tarik mahkota tertinggi. Ini garis pendeknya, ini garis panjangnya. Kalau meleset dari garis kepras. Nah, no? Kalau tidak ketemu garis segitiga sama kaki atau segitiga tidak sama kaki, lepas dari garis itu ya potong. Tapi kita udah lepas dari penamanya, udah panjang. Nah, tinggal kita konsepnya. Kalau kita bikin pohon naturalis, konsepnya apa? Pohon tegak yang diusung filosofinya apa? Filosofi dogmatis atau filosofi terapan? Kalau filosofi dogmatis, kita mengonsep konsep ketuhanan, filosofi ketuhanan. Selalu bentuknya segitiga sama ki. Sengaja kita mau menampilkan konsep filosofi dogmatis dengan bentuk mahkota wujud segitiga sama kaki. Orang sih ngomong dari masal, bocah jadul mas. Seiring perkembangan, bonsai kita udah nggak mau lagi karena asimetri cenderung statis. Ya, kalau masalah. Larilah dia geser ke konsep filosofi keindahan dengan teori filosofi terapan yang dikenal dengan garis asimetri, segitiga tidak sama kaki, dalam diam ada gerak. Itu rumus keindahan, estetika keindahan. Rumus estetika keindahan itu adalah selalu asimetri. Kalau gaya-gaya apa, model-model apa? Ayo kita sharing bareng, ayo. Dari penjelasan yang sudah diterima tadi. Weh, sampean ngomong apa? Iki gaya apa? Apa model apa? Modal madul. Kalau jenengan bisa sebutin baru kita bisa bahas. Aku ngarani bucin, sampean ngarani ini, sampean ngarani ini gak ketemu judul. Itu sama dengan saya ngomong bebek, situ ngomong ayam, sana ngomong kambing, gak ketemu judul. Jadi yang pertama kita harus sepakat dulu, kita bicara apa ini? Bunjin. Ini bunjin. Oh, bunjin. Irama garis dipertajam dengan wujud kanopi. Kanopi apa-apa? Kenapa? Sikile piro. Informal. Namanya informal itu pengertiannya tegak meliuk. Nah, ini tegak meliuk enggak garisnya? Ayo kita, tapi nggak apa-apa, ayo. Jadi
Biar kita tuh tetap mendekat boleh. Boleh mendekat. Tak menang-menang juri, menang-menang senior. Karo kayak Enggak. ini opo iki kayak bungkuk. Gaya slenteng itu kan garis miring. Ya, nah ini slenteng enggak? Kita menyamakan persepsi dulu. Pondok-pondok sepakat iki muni apa dhisik lho. Baru kok jadi bahas orang ini. Ekspresionis adalah aliran dengan filosofi orang modern, meniru alam seperti-sepertinya. Alam tak mau ngakai buat tiru. Itu pemahaman orang ekspresi, orang modern. Semi gasket Ya. Tegak meliuk, miring, setengah menggantung. Ini kategori setengah menggantung atau menggantung? Setengah. Lagi sopo? Kemana ini? Kuku kok enggak ada emang. Wes, kon miring, Pak. Iku wis miring, Pak. Miring ya? Kayak gini. Ayo lagi kita. Pak Asta aku kan dirapatno iki Pak Wei. Ini kan tegak. Kalau ini tegak meliuk. Kalau ini miring. Kalau ini setengah menggantung. Oh, ini bungkuk yo. Setengah menggantung. Bungkuk. Ini kan setengah menggantung sama dengan ini. Mahkotanya ada di mana? Iki ganti meneh yang ini. Setengah menggantung yang ada topi tubuh manusia. Nah, semua nanti. Kepalanya di mana? Pak. Karena kan. ya. Ya. Lagi adaptasi nomor ini. Nah, itu namanya kita mempertegas konsep sesuai garisnya. Tapi begitu mengarahkan, kita harus konsentrasikan dulu dari start pangkal, mau kaki atau start pangkal, sampai ujung top mahkotanya dulu. Kita konsentrasikan, mana topnya? Ini kan? Oke. Ya. Namanya kita itu mau rukuk gitu ya. Ini kan punggung. Berarti menuju selanting. Garis punggung. Belum enggak itu cabang lagi. Kita harus mempertegas mahkotanya dulu. Berarti kan kepanjang ini. Ya. Begitu kayak gini kita beri simbangan. Kalau misalkan ini mahkota ini sebagian dari sini, berarti mahkota ini kan harusnya sebagian ini. Ya, ini kan nggak perlu. Kalau kita mau setengah menggantung, baru kita main di sininya. Jadi bikin kerangka bonsai, makanya saya ngomong pertegas sesuai konsepnya itu sesuai dengan garis batangnya. Nah, wis kowe memang yakin ya wis setengah menggantung, kan seperti ini. Ininya pertegas dulu sampai top mahkotanya dulu, jangan ngomong komposisinya dulu. Garis batangnya sampai top mahkota pertegas dulu. Wis, tak ini gini ya. Tuh, ini apa ini begini ya. Wes ketok ae wes. Guting. Tuh, kurang ngono Mas. Iki sing ojo pakai bag, sing ojo pakai iki. Nah, balik lagi. Berarti Anda udah bergeser lagi dari gaya naturalis menjadi model ekspresi. Kalau nanti ngomong ekspresionis. Kalau kita bicara ekspresionis, ini model apa? Opsinya kan banyak. Tertiup angin. Tertiup angin itu seolah-olah tertiup angin. Yang bergerak apanya? Hah? Kabang. Sehebat-hebatnya angin. Cabang itu bergerak, ya mesti sempal Mas. Yang bergerak itu adalah anak cabang anak-anak yang top. Ini dia pancet, Nah ini kan selama ini kan kita salah kaprah. Seolah-olah tertiup angin, cabangnya melok melintir gini. Kok gak sempal? Bisa bikin rasa dan logikanya lah angin gak banter-banter, ya mesti sempal loh. Sampai cabang ini so ngangkat sampai ini dia cepet patah. Gak mungkin.
Tapi kalau sak banter-banter angin, pasti yang bergerak itu anak cabang, anak peranting. Ini yang bergerak. Ya, nah, sekarang kita ngomong logikanya aja dulu lah. Supaya konsep itu jelas, nyampe ke penikmat. Kalau ini tidak dikembangkan lagi, tidak setengah menggantung karena kita sayang cabangnya yang sudah ada kan dulu. Ngomong apa tuh bisa? Ya tetap kita baca strukturnya dulu dari batang ini menjadi dua. Batang tunggal berbatang satu tegak, berbatang dua bicaranya apa? Twin. Sama-sama punya kepala enggak? Sama. Filosofinya hidup berpasangan suami istri. Begitu ini dimiringkan perkembangan dari gaya setengah menggantung, bicaranya apa? Bicaranya apa? Twin trunk. Twin trunk punya sama-sama punya mahkota enggak? Ya. Kalau ini dikatakan twin trunk, dia punya kepala enggak yang dibawa? Katanya kalau gini twin, punya dua mahkota, dimiringkan menjadi twin trunk. Kalau tiga triple trunk, dimiringkan menjadi triple trunk. Sama-sama punya mahkota. Karena filosofinya bapak ibu anak. Kepala anak ibu hilang, berarti kan dia anak sila ibu tugel. Ya. Ini pemahaman yang sederhana aja lah. Begitu kita dimiringkan menjadi twin trunk, dia harus tetap punya dua mahkota. Kalau komposisi cabang untuk membangun kedalaman ruang dan sebagainya, ini kan untuk membangun kedalaman ruang. Tapi garisnya kan tetap harus punya sama-sama juga punya kepala. Nah, kalau kita mau bikin twin, garisnya punya dua kanopi. Ya. Nah, kalau sudah sampai segini, pohon ini punya dua opsi. Mau semi gasket, kita pertajam semi gasket atau twin trunk. Itu yang bisa tentukan kan yang punya selera. Yang ya, punya manut. Pertajam konsepnya. Nah, kalau yang punya, aku senang semi gasket, lakukan sesuai pemahamannya. Dia gak ngambang konsep pohon ini kan itu. Jadi saya gak jadi konsum ini tak munir. Ayu-ayuan itu mengatur. Karena tak munir digaji, semi gasket, jadi 2 juta. Wah, dari tak munir menayawan. Pak digerak disik, cangkok disik. Ya, itu contohnya Mas. Itu contoh kita meletakkan konsep sesuai dengan garisnya. Jadi kita nggak mengada-ngada kayak gini, kita bicara logikanya aja dulu sesuai dengan wujud garisnya. Makanya soalnya saya katakan meletakkan konsep itu sesuai garisnya. Itu langkah kita menyusun kerangka mungkin betul. Dan yang penting lagi, teman-teman harus hafal 5 gaya dasar. Karena itu dari pengembangan dari modelan itu mengacu dari ini. Tidak bisa tidak. Pertanyaan?